we've had an unbelievable success by degrading Iran, which was a first-rate power. Now it's a second-rate or third-rate power. They were throwing their weight all over the place, exporting terrorism, not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. They're in cahoots with the Maduro regime, you know. They're exporting terrorism to America, to the American hemisphere, and then they want these Hezbollah and Hamas to get their guys into the United States. So Hamas and Iran and its proxies are a threat not only to us, but to Israel, all America's allies in the Middle East, and to America itself. Kebayang nggak sih gimana kalau sebuah video pendek ternyata bisa jadi lampu hijau buat sebuah invasi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah analisis yang menarik banget tentang gimana ucapan Benjamin Netanyahu seolah-olah jadi skenario buat serangan di Venezuela. Oke, coba bayangin situasinya ya. Awal Januari 2026, tiba-tiba dunia digemparkan sama gambar-gambar Caracas yang lagi terbakar. Ini bukan film, ini beneran terjadi. Dan seperti yang dibilang sama artikel dari Vicara.id yang jadi bahan kita hari ini, kedaulatan sebuah negara itu bisa robek dalam semalam kayak kertas koran basah. Ngeri ya, nasib satu bangsa seakan-akan diputusin dari tempat yang jauhnya ribuan mil. Dan pemicunya? Ini dia, pasukan khusus Amerika Serikat menculik Presiden Maduro. Gila kan? Tapi pertanyaan yang diangkat di analisis ini bukan cuma kok bisa, tapi lebih dalam lagi, siapa yang udah nyiapin panggung buat semua ini? Dan jawabannya, menurut penulis artikel ini, wah bisa bikin kita kaget. Nah, menurut analisis dari Vicara.id, semua petunjuk itu mengarah ke satu titik, sebuah video. Video yang dirilis cuma 3 hari sebelum serangan terjadi. Siapa yang ngomong di video itu? Nggak lain dan nggak bukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dan menurut mereka, ini jelas bukan kebetulan. Jadi, analisis dari Vicara.id ini ngelihatnya bukan cuma sebagai omongan biasa. Bukan, ini tuh semacam arsitektur pembenaran. Bayangin deh, setiap kata, setiap kalimat, itu kayak batu bata yang disusun dengan super hati-hati. Buat apa? Buat ngebangun fondasi, buat tindakan militer yang terjadi 3 hari setelahnya. Terus, gimana caranya kata-kata bisa sekuat senjata? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng gimana artikel ini ngebongkar strategi retorika Netanyahu. Sebuah taktik yang mereka sebut sebagai bentuk agresi model baru. Ini dia nih, inti dari argumen mereka. Agresi intelektual. Konsepnya sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Intinya, menangkan dulu perangnya di pikiran publik. Jadi, musuh itu dibingkai, diciptakan citranya sedemikian rupa, sampai-sampai pas peluru beneran ditembakkan, dunia tuh nggak kaget. Malah, orang-orang mikir, ya emang udah seharusnya begitu. Coba diperhatiin, ini cerdik banget pergeseran bahasanya. Iran itu nggak lagi digambarin sebagai monster yang super menakutkan, yang kalau dilawan artinya bakal jadi perang besar dan bahaya. Enggak, malah Netanyahu menggambarkannya sebagai kekuatan kelas 2 yang udah lemah. Implikasinya apa? Jelas banget. Intervensi di Venezuela jadi kedengaran bukan kayak perang, tapi cuma sekedar operasi bersih-bersih yang ya cepat dan perlu. Oke, kalau video tadi itu babak pertamanya, sekarang kita lihat gimana sisa skenarionya dimainin. Analisis ini benar-benar nyambungin titik-titik dari Florida sampai ke Venezuela dan nunjukin urutan kejadian yang kalau kata mereka sih terlalu rapi buat dibilang kebetulan. Lihat deh timelinenya, cepet banget kan? Tanggal 31 Desember keluar pernyataan publik. Terus ada pertemuan rahasia di Mar-a-Lago. 3 hari kemudian, boom, serangan dilancarkan. Penulis artikel ini yakin banget ini bukan rangkaian kebetulan. Ini tuh skrip yang dieksekusi dengan presisi tingkat tinggi. Jadi, apa artinya semua ini menurut analisis tersebut? Sederhana. Narasi perang melawan teror itu cuma tirai asap aja. Begitu tirainya dibuka, kita bisa lihat motif aslinya. Ini semua soal permainan catur geopolitik, soal minyak, soal kekuasaan, dan soal kontrol strategis di halaman belakangnya Amerika. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu dampak yang lebih luas dari semua ini. Apa kata si penulis tentang aturan main global yang baru? Dan kesimpulan dari penulis ini, terus terang, agak suram. Hukum internasional yang harusnya jadi tiang penyangga dunia kita, sekarang dianggap cuma saran opsional aja buat negara-negara kuat. Kesepakatan nggak lagi dibikin di forum PBB, tapi di balik pintu tertutup. Dan ditegakkannya bukan pakai dialog, tapi pakai ujung senjata. Pada akhirnya, penulis menyebut serangan ini sebagai monumen kematian diplomasi. Dan yang lebih bikin ngeri lagi itu adalah presiden yang diciptakan.
Kita jadi hidup di dunia di mana konflik itu bukan lagi pecah, tapi ditulis skenarianya, diproduksi, terus disiarkan. Dan yang paling parah, skripnya udah bocor bahkan sebelum pertunjukannya dimulai. Dan analisis ini ditutup dengan satu pertanyaan yang kuat banget. Kalau narasi adalah senjatanya, di mana medan perangnya? Mungkin jawabannya ada di layar yang lagi kita liatin sekarang ini. Ini bener-bener maksa kita semua buat jadi lebih kritis sama cerita-cerita yang membentuk dunia kita. Karena kadang kata-kata itu adalah tembakan pertama dalam sebuah perang.